Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita ada di minggu yang pertama, kita akan membawa setiap persembahan kita, persembahan perpuluhan, persembahan umum lainnya semua, hanya satu kali. Bapak Ibu kita persembahan hari ini, Bapak Ibu bisa seperti biasa nanti membawa persembahannya, masukkan ke kotak yang tersedia di depan, bisa dari baris yang paling depan dulu nanti, lewat jalur tengah, nanti kembali lewat jalur samping Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang diagungkan di tempat ini. Amin. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami puja, yang kami sembah. Engkaulah pusat hidup kami. Amin. Engkaulah kekuatan dan sumber hidup kami. Amin. Bapak terima kasih. Mari Tuhan sampaikan pesan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus terus yang mengurapi kami. Amin. Mengajar kami, membuat kami mengerti dan paham untuk kehidupan setiap kami masing-masing pribadi. Engkau yang akan menerjemahkannya bagi kami. Yes. Sehingga kami sungguh akan menangkap setiap rema yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Urapi juga hamba-Mu, biarlah hal yang sederhana yang boleh disampaikan dan membuat umat Tuhan dapat memahaminya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Mari kita terima firman, kita katakan sama-sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum saya masuk khotbah, saya akan ada satu pengumuman Bapak Ibu. Gereja GBI Istana Regensi Pagi membuka kesempatan Bapak Ibu untuk melayani. Jadi dari berbagai bidang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terbeban, yang mau melayani bersama-sama dengan kami menjadi diakon-diakones silahkan. Bapak Ibu yang mau melayani jadi guru sekolah minggu silahkan. Jadi pendoa, menopang doa untuk wadah ibadah di tempat ini. Ataupun juga Bapak Ibu yang punya karunia bermain musik. Ya, main keyboard, main drum, main gitar. Silahkan Bapak Ibu mendaftarkan. Juga bahkan yang punya bakat vokal, nyanyi. Jadi worship leader, jadi singer.
Karena kami membuka nanti Bapak Ibu untuk melayani bersama-sama kami di tempat ini. Jadi kalau worship leader, para singer yang lulus audisinya, lulus seleksinya Bapak Ibu nanti bisa melayani di sini, di panggung ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang memang punya hati terbeban, yuk pengen sama-sama terlibat pelayanan di wadah ini, nanti setelah pulang ibadah ini nanti bisa jumpai kami Bapak Ibu ya. Para diakan di sini Bapak Ibu bisa hubungi kami ya. Baik, nah hari ini Bapak Ibu saya akan sampaikan firman Tuhan tentang murid Kristus Bapak Ibu. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Karena memang amanat agung isinya adalah bukan menjadikan semua bangsa menjadi orang percaya. Enggak gitu bunyinya. Tapi amanat agung berkata bahwa jadikan semua bangsa, semua umat artinya menjadi muridku. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya tahap awal, itu tahap awal Bapak Ibu. Itu bukan stop sampai di sana. Itu bukan berhenti dan kita puas diri dengan status kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu harus upgrade diri lagi terus sampai masuk kepada level seorang murid. Yuk katakan sama saya sama-sama, saya seorang murid. Biar tanamkan baik-baik dalam pikiran Bapak Ibu. Saya ini murid Kristus, itu yang ditanamkan. Bapak Ibu dengan saya bukan cuma sekedar believer, bukan cuma sekedar jadi orang percaya. Karena gak semua orang percaya jadi murid, tapi semua murid pasti orang percaya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus terus meningkatkan, mengupgrade, bertumbuh kerohanian kita, mengembangkan iman kita terus Bapak Ibu. Dan ini prosesnya berlangsung seumur hidup. Menjadi murid Kristus itu seumur hidup. Bukan cuma dalam waktu tertentu. Sekolah ada batas waktunya, sekian tahun. Menjadi murid Kristus adalah sisa perjalanan waktu hidup kita artinya. Mulai dari sekarang dan sampai nanti kita menutup mata di muka bumi ini Bapak Ibu. Itu menjadi murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus artinya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu maksudnya murid Kristus Bapak Ibu. Jadi goalnya pasti murid Kristus itu menjadi serupa dengan gambar Kristus. Nah coba perhatikan ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa di sini orang yang merasa menyadari saya telah dipilih sama Tuhan? Wah enggak semua, enggak yakin kayaknya. Coba sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang menyadari bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan dan dipanggil bahkan oleh Tuhan? Amin Bapak Ibu. Nah ayat ini bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula dan juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus anaknya itu menjadi yang sulung. Artinya jadi yang pertama, jadi yang terdepan. Di antara banyak saudara. Makanya Yesus yang berdiri di paling depan jadi contoh, jadi teladan, jadi role model bagi setiap kita. Dan kita semua siapapun, orang tua kah, anak-anak, pria kah, wanita kah, siapapun itu kita menjadi pengikutnya. Murid Kristus itu adalah para pengikut Kristus Bapak Ibu. Makanya saya pilih gambar seperti itu. Di mana Yesus berdiri di paling depan. Dan siapapun semua kita itu ada di belakangnya yang berjalan mengikutinya. Dan untuk bisa tetap mengikutinya Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya komitmen. Jadi ini yang saya mau tekankan di ibadah ini Bapak Ibu. Komitmen murid Kristus. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu simak baik-baik ya khotbah demi khotbah saya yang bulan-bulan lalu pun. Sebetulnya di sana sudah terus saya tuh menyisipkan nilai-nilai bagaimana menjadi seorang murid Kristus di sana. Nah, hari ini saya buka secara gamblang itu supaya Bapak Ibu jelas. Bahwa kita itu adalah murid Kristus. Bukan cuma sekedar orang percaya. Kita harus terus bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Apa sih murid Kristus? Adalah orang yang mengikuti Kristus. Itu murid artinya. Apapun keadaannya baik tidak baik artinya. Senang atau tidak senang. Bukankah dalam pernikahan kan begitu Bapak Ibu? Yang sudah menikah pasti kan tahu. Waktu janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan. Bahwa kita akan tetap saling mengasihi apapun keadaannya. Susah atau senang. Kaya atau miskin, sehat atau sakit. Itu namanya komitmen. Nah sama dengan Tuhan pun begitu. Mengikut Tuhan itu harus komit. Apapun keadaannya. Dia tetap yang di depan, kita yang mengikutinya. Sekalipun dia mungkin seringkali membawa kita ke lembah. Banyak orang yang gak siap di sini Bapak Ibu. Waktu Tuhan nuntun kita bawa ke lembah. Tidak nyaman di sana. Banyak orang yang akhirnya kecewa. Karena mereka punya image ikut Tuhan itu harusnya enak. Diberkati, berlimpah, dan sebagainya Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saya sangat menyayangkan sekali. Dan ini juga mungkin sudah
menjadi cukup tertanam di banyak pikiran-pikiran kita sebagai orang percaya. Karena banyak pengajar-pengajar pengkhotbah yang menyampaikan soal tentang Yohanes 10 ayat ke-10 secara penafsiran yang tidak tepat. Karena di sana disebutkan bahwa aku datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Nah, orang menangkap hidup kelimpahan itu adalah hidup yang makmur, hidup yang subur, hidup yang nyaman, kesempurnaan, kesehatan. Pergumulan instan yang segera dijawab oleh Tuhan karena iman dengan doa kita. Enggak salah Bapak Ibu, kita punya iman, kita punya doa supaya kita ini sehat, kembali pulih dari sakit kita, terluput dari suatu mara bahaya, kita terlepas dari masalah ekonomi, semua juga adalah hal yang baik. Cuma saya mesti mengingatkan sama kita Bapak Ibu, siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau hamba Tuhan itu artinya kita yang hambanya, dia yang Tuhannya. Kita yang mengikuti kehendaknya, bukan kita yang paksakan kehendak kita sama dia. Bukan Tuhan yang jadi hamba kita Bapak Ibu. Nah, seringkali kan orang yang memegang pengajaran yang seperti tadi itu Bapak Ibu, yang menuntut kenyamanan dalam hidupnya. Ikut Tuhan itu berarti semuanya jadi baik. Ikut Tuhan itu berarti semuanya menjadi sempurna. Ikut Tuhan itu berarti keadaannya, kesehatan harus baik semua. Begitu ada sakit, begitu ada kemiskinan datang, begitu ada kerugian menghampiri kita, begitu berhadapan dengan orang-orang sulit, kita pikir ketidaknyamanan ini bukan dari Tuhan. Dan kita segera gampang untuk menolak semua itu. Sehingga kita jadi menyangkali kenyataan, itu realitanya Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen yang akhirnya menyangkali kenyataan, sebab mereka berpikir ikut Tuhan harusnya segala sesuatu menjadi mudah. Padahal Bapak Ibu harus sadari, bumi ini bukan surga Bapak Ibu. Saya memang pernah berkata, kita harus ciptakan suasana surga di rumah tangga. Itu adalah home sweet home. Itu lain konteks Bapak Ibu, jangan dikaitkan dengan itu. Tapi dunia ini bukan surga. Kalau dunianya adalah surga, buat apa Tuhan bikin surga yang sebenarnya? Orang udah keburu betah di dalam dunia ini Bapak Ibu. Surga, bumi ini adalah tempat di mana kita ini betul-betul dilatih, dibentuk sama Tuhan. Di mana kita benar-benar dituntut sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Nah, artinya menjadi serupa dengan Kristus itu begini. Bukan berarti Tuhan ingin kita menjadi Allah gitu, bukan Bapak Ibu ya. Bukan Tuhan ingin kita menjadi Allah-Allah kecil, bukan. Tapi Tuhan ingin kita memiliki sifat-sifatnya. Jadi artinya selama kita ada dalam muka bumi ini, Tuhan sedang mendidik kita, membentuk kita, mendewasakan kita, supaya yang diubah dalam hidup kita bukan kepribadian kita, tapi yang diubah sama Tuhan itu adalah karakternya kita. Katakan sama-sama karakter Bapak Ibu. Karakter kita yang akan diubah sama Tuhan. Bukan kepribadian. Kepribadian kita diciptakan unik sama Tuhan semuanya. Bukan itu yang mau Tuhan ubah. Tapi karakternya, sifat yang tadinya pemarah, diubah jadi lebih panjang sabar. Sifat yang tadinya keras hati, gak mau ngampuni, belajar murah hati, bisa mengampuni. Sifat yang tadinya sombong, belajar jadi rendah hati, dan seterusnya Bapak Ibu. Itu yang mau Tuhan ubah, karakter-karakter Kristus yang akan dimunculkan dalam hidup kita. Dan inilah saya coba tampilkan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat, boleh, mau difoto boleh. Karena ini nanti coba Bapak Ibu renungkan ayat-ayat yang saya tulis di sana. Itu adalah jenis-jenis sifat-sifat Tuhan yang Dia ingin kita memilikinya. Yang Dia mau kita membangunnya dalam kehidupan kita. Waktu kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana karakter ini hendak dimunculkan, kita jadi tahu. Kita nggak marah dengan keadaan yang tidak menyenangkan tadi Bapak Ibu. Di sini ada apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal yang kelima, pengajaran khotbah di bukit. Ada 8 sabda bahagia di sana. Berbahagialah orang yang miskin karena Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dan sebagainya. Berbahagialah orang yang suci hatinya dan seterusnya Bapak Ibu. Tuhan mau kita punya karakter yang seperti itu. Lalu ada 9 buah roh di dalam Galatia pasal 5. Saya gak akan bahas satu-satu nih Bapak Ibu. Ini hanya menunjukkan saja. Sifat-sifat Allah tuh ada di sini gitu loh. Biar Bapak Ibu nanti belajar, baca, renungkan dan betul-betul itu menjadi sesuatu yang jadi gaya hidup dan jadi karakter kita. 9 buah roh, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, sampai penguasaan diri. Kemudian ada 13 dimensi kasih yang dicatat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak membegahkan diri, tidak sombong. Terus Bapak Ibu, ada 13 jenisnya. Dan saya kan pernah khotbahkan beberapanya juga Bapak Ibu. Kemudian juga daftar yang ditulis oleh Petrus yang harus ditambahkan kepada iman kita.
Sampai Petrus tulis gini, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Jadi ternyata hanya punya iman tidak cukup sebagai orang percaya Bapak Ibu. Sebagai murid Kristus, hanya modal iman saja. Kita pikir punya iman sudah cukup lah Pak. Enggak Bapak Ibu. Karena Petrus bilang di dalam 2 Petrus 1:5-7, kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Artinya enggak dengan usaha yang asalan, usaha yang totalitas. Supaya apa yang mau ditambahkan benar-benar terjadi pada hidup kita. Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambah kepada imanmu, kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan dan seterusnya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus ditambahkan kepada iman kita. Nah, ketika Bapak Ibu tahu semua itu sebagai sifat-sifat Allah, Bapak Ibu jadi lebih jelas. Sifat Allah itu seperti apa. Dan itu yang harus betul-betul dikembangkan di dalam karakternya kita. Itu harus menjadi karakternya kita. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, bahwa ternyata tujuan utama Tuhan, salah satu tujuan Bapak Ibu ya, karena Tuhan punya beberapa tujuan dalam menciptakan manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia ada di muka bumi ini. Tujuannya adalah bukan memberikan kenyamanan bagi kita. Itu mesti pegang baik-baik Bapak Ibu. Tapi Tuhan sedang memberikan kesempatan demi kesempatan pada kita untuk kita belajar mengembangkan karakter kita. Namanya mengembangkan karakter. Sarana yang tepat mengembangkan karakter bukan kenyamanan. Jadi kenyamanan dengan mengembangkan karakter ini dua kutub yang berbeda. Orang yang ingin ngejar nyaman kayak Demas yang bulan lalu saya khotbahkan. Yang hanya ingin nyaman dalam dunia ini tidak akan pernah berkembang karakternya. Justru akan bahkan terkikis dan habis karakter baiknya. Tapi orang yang berfokus kepada pengembangan karakter pasti dibutuhkan kondisi yang pasti jauh dari nyaman. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang saya sangat menyayangkan sekali. Kalau ada pengkhotbah yang mengajarkan bahwa hidup kelimpahan itu definisinya seperti tadi. Saya nggak perlu jelaskan secara detail, nggak akan cukup waktu Bapak Ibu. Tapi tujuan dari Yohanes 10:10 bukan ke arah sana, bukan ke arah situ. Bukan untuk mengemong-emong jemaat Tuhan. Bukan untuk mengemong-emong kita sebagai murid-murid Kristus Bapak Ibu. Itu konteksnya Tuhan sedang membandingkan antara dia sebagai gembala yang baik dengan para orang-orang Farisi sebagai gembala yang jahat. Itulah para pencuri. Tapi kalau kita udah memegang kepercayaannya kayak tadi, oh hidup ini sehat harus sempurna, hidup harus nyaman, impian-impian jadi kenyataan. Kita tuh sedang memaksakan kehendak kita sama Tuhan, sadar gak Bapak Ibu? Dengan doa kita, dengan iman kita boleh beriman, berdoa boleh, gak salah. Kalau toh ternyata iman dan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berikan juga kok. Tapi jangan sampai konteksnya begini Bapak Ibu, kita punya iman, punya doa untuk sesuatu yang kita inginkan, dan kita paksakan sama Tuhan, supaya itu jadi realita dalam hidup kita. Nah masalahnya kalau tidak jadi realita, bahkan di tengah-tengah kondisi pergumulan kita yang berat. Ekspektasi dengan realita jauh berbeda. Ekspektasi kita, wah sempurna harusnya kesehatan saya. Ekspektasi saya harusnya hidupnya nyaman. Ekspektasi saya harusnya impian-impian jadi kenyataan. Ekspektasi saya harusnya pergumulan gak harus lama-lama. Dengan iman dan doa harusnya segera selesai. Realitanya gak kayak gitu. Bahkan jauh dari sana. Karena ternyata Tuhan sedang membentuk kita dengan keadaan ini. Dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman tadi. Sengaja Tuhan kirimkan, bukan Tuhan kirimkan, sorry ya. Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita belajar sesuatu. Mungkin beberapa orang mengalami pergumulan ekonomi yang hebat. Kebangkrutan, mengalami masalah, gak punya uang. Saya pernah ngalamin soalnya Bapak Ibu. Sampai benar untuk makan pun juga susah gitu istilahnya. Ternyata Tuhan sedang ngajar saya sana untuk rendah hati. Nah itu kan. Kalau gak pernah sampai di titik itu saya gak pernah belajar rendah hati. Kalau terus selalu nyaman, ada kelimpahan secara materi di sekitar saya terus. Mungkin saya gak pernah belajar mengenal apa itu sikap rendah hati. Saya selalu akan mandang orang juga mungkin menganggap rendah semuanya. Saya yang merasa lebih baik. Tapi karena pernah mengalami situasi itu, saya belajar rendah hati di sana benar-benar. Mungkin ada orang yang harus menghadapi orang-orang yang sulit gitu. Siapa yang pengen bertemu sama orang sulit? Semua juga gak mau Bapak Ibu. Tapi realitanya kita berhadapan. Dan mungkin bukan orang jauh bahkan. Bisa pasangan kita sendiri. Bisa saudara kita sendiri. Atau siapapun itu Bapak Ibu. Nah masalahnya Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini. Tuhan sebenarnya sedang mau kita belajar panjang sabar. Kan gitu Bapak Ibu. Kalau ngadapin orang-orang yang mudah terus, yang baik sama kita, susah belajar sabar di situ.
Tapi kalau kita berhadapan sama orang yang sulit, nah ini waktunya, ini kesempatannya. Kita belajar sabar. Lebih panjang sabar dengan orang-orang seperti itu. Mungkin kita pernah ngalami dilukai, disakiti, dikecewakan sama orang. Ditipu sama orang, dirugikan sama orang. Kita waktunya belajar seperti di situ. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, belajar bermurah hati, ngelepasin pengampunan. Saya pernah khotbahkan dulu. Lepasin pengampunan sama orang-orang yang menurut kita nggak layak terima pengampunan. Itu murah hati kan namanya gitu. Jadi kita pasti akan berhadapan dengan ketidaknyamanan untuk menghasilkan sebuah pembentukan karakter. Gak mungkin kita berhadapan dengan kenyamanan tapi karakter juga sedang dibentuk. Ini hal yang tidak mungkin. Karena sarana yang tepat dan efektif untuk membentuk, menumbuhkan karakter kita, mengembangkan karakter kita adalah ketidaknyamanan. Makanya kalau orang hanya terus berpegang kepada tadi dengan penafsiran yang salah tentang hidup berkelimpahan, akhirnya orang akan gampang kecewa waktu ekspektasinya jauh bahkan dari realitanya. Dan dia sudah berdoa beriman, ternyata realita tidak juga berubah. Tidak menjadi seperti ekspektasi Bapak Ibu. Waduh ini bahaya, akhirnya makanya tidak sedikit kan. Banyak orang Kristen yang akhirnya mundur, jadi kecewa. Nah makanya dari itu saya sampaikan ini, bukan sedang seperti membangun sebuah teologi penderitaan, enggak Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ini bedanya Tuhan Yesus sama para pemimpin di dalam dunia ini. Ini sekarang menjelang Pilpres Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat lah, calon pemimpin pasti akan mengumbarkan banyak janji yang baik. Banyak memberikan janji-janji yang manis, pasti itu. Karena supaya orang ikut dia, kan begitu Bapak Ibu. Tapi lihat Tuhan Yesus, enggak umbar janji yang manis. Siapa yang mau ikut aku, kata Tuhan, nanti diberkati, berlimpah-limpah. Enggak ada kalimat begitu. Yang ada siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Keras Bapak Ibu Tuhan ngomongnya. Bahkan ketika ada orang Farisi, orang ahli Taurat yang mau mengikut Tuhan. Aku mau ikut kepada kamu, kemanapun engkau akan pergi katanya. Tuhan harus bilang begini sama dia. Serigala punya liang, burung punya sarang, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya tidak nyaman ke Tuhan itu Bapak Ibu. Makanya kita butuh komitmen. Nah coba lihat ayat ini. Di dalam Lukas pasal 14, ayat 26-27 dikatakan gini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara yang laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu saya baca ini saya juga kaget Bapak Ibu. Masakah harus membenci orang tua, istri, anak-anak, saudara kita yang laki-laki atau yang perempuan, atau bahkan juga suruh membenci nyawa kita sendiri. Kalau kita nggak bisa itu, kita nggak bisa jadi murid Tuhan. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tapi maksud ini sewaktu saya terus coba dalami Bapak Ibu ayat ini, Tuhan bukan bermaksud secara harafiah kita membenci. Tapi maksud di sana adalah supaya kita tidak mengasihi semua pribadi yang tadi melebihi kasih kita kepada Tuhan. Ibaratnya begini, orang-orang yang dicantumkan di sana, pribadi-pribadi tadi, ayah dan ibu, istri, anak dan semuanya, itu adalah orang-orang yang ada di ring satunya kita. Setuju Bapak Ibu ya? Setiap kita pasti punya orang-orang yang ring satu yang paling dekat, artinya begitu ya. Setiap kita pasti punya pasangan hidup, ada anak, ada orang tua, ada saudara kita laki-laki atau perempuan, itu adalah orang di ring satunya kita. Nah ayat ini bilang, Tuhan jangan cuma ditaruh di ring satu, apalagi di ring dua. Ternyata masih ada loh Bapak Ibu orang yang menempatkan Tuhan itu masih di ring dua, mungkin di ring tiganya bahkan gitu ya. Ring duanya pekerjaan mungkin gitu, hobinya. Tuhan menantilah di ring tiganya aja. Ring satu aja jangan. Tuhan itu harus ditempatkan sebagai pusat hidup kita. Seringkali kan yang jadi pusat hidup bukan kita loh Bapak Ibu. Yang jadi pusat hidup bukan Tuhan. Kita yang jadi pusat hidupnya. Makanya dikatakan bahkan nyawanya sendiri. Nah, seringkali kita pikir kita yang di pusat, ini ring satu nih. Kita pusatnya. Maksud Tuhan bukan itu. Kita ini semua ada di ring satunya, yang di pusatnya itu Tuhan. Makanya artinya siapa yang mau ikut aku kata Tuhan harus sangkal diri. Sangkal diri itu sangkal keinginan kita sendiri, diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi artinya Tuhan mau kita sebagai murid Kristus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi pribadi yang di ring satu tadi itu, bahkan nyawa kita sendiri.
Bahkan kita punya prioritas pun, punya komitmen terhadap Tuhan pun lebih daripada kita punya prioritas, hubungan, dan punya komitmen terhadap semua pribadi yang dicantumkan di sana. Kok begitu sih Pak, egois banget Tuhan ini? Enggak Bapak Ibu. Karena begini, justru karena kita benar, karena kita punya prioritas yang benar, kita punya komitmen yang benar kepada pribadi yang benar yaitu Tuhan, pertumbuhan kita, perubahan hidup kita, justru kita pun bisa membawa semua keluarga tadi kita yang di ring satu ini, membawa semakin dekat sama Tuhan. Betul kan Bapak Ibu? Maka dari itu Bapak Ibu, untuk bisa lakukan itu, butuh yang namanya komitmen. Sebab mudah sekali kita waktu mengikut Tuhan dalam kondisi mudah. Waktu kondisinya gampang, waktu kondisinya semua serba lancar, gampang. Semua juga bisa ikut Tuhan kok Bapak Ibu dalam kondisi begitu. Tapi tidak semua orang bisa tetap mengikut Tuhan pada saat kondisi berubah berbalik. Menjadi menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan. Orang tidak semuanya tetap bisa mengikuti Tuhan tetap dalam kondisi yang seperti itu. Nah, untuk tetap bisa mengikuti Tuhan dalam kondisi yang demikian sekalipun juga, itulah dibutuhkan komitmen seorang murid Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, Alkitab punya banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang terbukti punya komitmen yang baik Bapak Ibu. Dimulai yang pertama ini dari Sadrak, Mesak, dan Abednego Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah 3 anak muda yang ada di negeri Babel. Dan pada saat itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung dewa yang harus disembah oleh semua orang. Dan siapa yang tidak menyembah maka akan berhadapan dengan maut, dengan hukuman. Hukumannya bukan biasa tapi maut. Nah 3 anak muda ini tidak mau melakukan penyembahan karena mereka punya komitmen sama Tuhan. Bahkan dia bilang ini, jika Allah kami yang kami puja tidak melepaskan kami dari semuanya itu, tetapi kami tidak akan menyembah katanya kepada patung yang Tuhan buat, yang Tuhan buat. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini harus berhadapan dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Saking marahnya ini Raja Nebukadnezar Bapak Ibu, apinya dibuat panas 7 kali lipat. Sampai yang nganternya aja, yang mau ngelemparin anak muda bertiga ini mati Bapak Ibu, saking panasnya. Enggak menyentuh api mereka, hanya ngelemparin mati karena saking panasnya. Tapi yang luar biasanya ada pembelaan Tuhan di sana. Bapak Ibu tahu, pembelaan Tuhan terhadap orang-orang yang punya komitmen sama dia. Dimasukkan 3, dilihat ada 4 pribadi di dalam dapur itu. Sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar berujar seperti ini. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi tantangan. Taruhan di sana Bapak. Ada sebuah tantangan, sesuatu yang sedang dipertaruhkan sama mereka. Kalau mereka pilih tetap beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, maka mereka harus berhadapan dengan resiko nyawa mereka akan melayang. Kalau Tuhan tidak tolong berarti nyawa mereka akan hangus terbakar di sana. Tapi komitmen mereka kepada Tuhan terbukti. Itu jadi contoh bagi kita Bapak Ibu. Seringkali kita pun juga begitu. Dalam masa-masa yang sukar bagaimana? Waktu Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong bagaimana? Nah itu Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begitu kan. Sekalipun Allah yang kami puja tidak sanggup melepaskan kami. Seandainya dia sampai ngomong begitu ya. Namun kami tidak akan memuja kepada patung dewa yang Tuhan buat. Seandainya Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tetap membiarkan kita, artinya ada dalam pergumulan. Gimana sikap Bapak Ibu? Apakah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tetap berkomitmen, mau dekat sama Tuhan, mau tetap mengikuti Tuhan, ataukah udahlah, percumalah ikut Tuhan juga ternyata, nggak ada pertolongan. Percuma ikut Tuhan juga, tetap susah, uangnya juga. Nah, gimana Bapak Ibu? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego sudah menjadi contoh. Yang kedua Daniel. Masih di dalam kurun waktu yang bersamaan dengan 3 anak muda tadi. Daniel ini Bapak Ibu adalah seorang yang punya jabatan sangat tinggi. Karirnya bagus di dalam kerajaan, di dalam negeri Babel. Hanya sekarang raja yang memerintah Darius. Bukan Raja Nebukadnezar lagi. Nah Raja Darius punya 3 pejabat tinggi, salah satunya Daniel. Dan di bawah 3 orang ini ada 120 raja-raja kecil.
Jadi jabatannya Daniel ini tinggi sekali. Bahkan Daniel ini mengalahkan dua yang lainnya. Jadi Daniel ini menempatkan posisi yang sangat penting di kerajaan di negeri Babel ini. Bahkan sampai Raja Darius menganggap bahwa Daniel itu adalah orang kepercayaannya, orang nomor 2. Ibarat seperti kayak Firaun sama Yusuf, Bapak Ibu. Tapi ketika satu hari diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Karena Daniel 3 kali sehari dia beribadah kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan tiap hari. Dan itu ditentang oleh peraturan yang dibuat sengaja pada masa itu. Karena orang gak bisa mencari kesalahannya Daniel. Orang pengen menjatuhin Daniel. Karena ini orang yang sangat hebat, yang tinggi posisinya Bapak Ibu. Karena dia katakan dia punya roh yang luar biasa. Excellent spirit Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah tantangan itu, pilihan ini Daniel mempertaruhkan bukan karirnya saja. Ini orang punya karir bagus. Mungkin kalau di perusahaan dia direktur utama Bapak Ibu. Gak main-main posisinya dia. Ini karir dia lagi bagus. Bahkan bukan cuma karir yang dipertaruhkan, nyawa dia juga di sana. Karena dia kalau tidak melakukan, dia berhadapan dengan hukuman. Gua singa Bapak Ibu hukumannya. Dan ternyata Daniel memilih tetap beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Daniel harus berhadapan dengan gua singa. Dan di dalam gua singa, bagaimana Tuhan meluputkan orang yang punya komitmen sama Tuhan di sana. Meskipun saya nggak berani ngomong janji, Tuhan selalu luputkan orang yang punya komitmen. Tapi beberapa kasus yang saya lihat di Alkitab, Tuhan luputkan Bapak Ibu. Ada pembelaan Tuhan di sana. Bagaimana malaikat mengatupkan mulut-mulut singa itu. Dan akhirnya lihat sikapnya Daniel, sikapnya Raja Darius terhadap apa yang dia lihat oleh mata sendiri, pembelaan Tuhan terhadap Daniel ini. Raja Darius berkata begini, bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Daniel jadi saksi yang hidup, yang luar biasa bagi negeri Babel pada saat itu. Karena punya komitmen yang kuat. Seringkali kita pun diperhadapkan Bapak Ibu seperti itu, seperti Daniel. Bagi orang-orang yang sedang punya karir bagus, sedang punya usaha yang lagi bagus-bagusnya. Tapi diperhadapkan dengan sebuah tantangan, entah apa tantangannya. Hanya kita yang tahu dan menyadari. Di tengah-tengah tantangan yang bisa mengkompromikan atau tidak mengkompromikannya, resikonya itu semua pasti ada. Tapi Daniel sudah menjadi contoh. Dia tetap berkomitmen. Yang terakhir Bapak Ibu kasusnya, contohnya adalah Habakuk. Habakuk pun sedang menghadapi sebuah masalah dalam kehidupannya. Ini seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya melihat berarti Habakuk ini sedang mengalami pergumulan ekonomi Bapak Ibu. Habakuk ini sedang mengalami keadaan finansial yang sedang terpuruk. Apa yang diusahakan nampaknya gak ada hasil. Dia bukan tidak berusaha, bukan tidak berupaya. Dia berupaya tapi nampaknya semua tidak mendukung. Tidak mendukungnya maksudnya. Gak ada hasil yang berarti. Jadi dia sedang menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat. Tapi perhatikan sikapnya Habakuk ketika berhadapan dengan situasi ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu sebuah komitmen yang dideklarasikan sama Nabi Habakuk ini. Sekalipun di tengah-tengah kondisi ekonomi yang terpuruk. Masalahnya cukup banyak Bapak Ibu. Orang yang kecewa dalam kondisi ekonomi yang terpuruk sama Tuhan. Dan akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Tapi kita belajar dari Nabi Habakuk ini. Harus punya komitmen. Dan Bapak Ibu, orang yang punya tali komitmennya kuat sama Tuhan, maka dia tidak akan gampang untuk menyerah di tengah jalan proses itu dan tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan. Dia gak akan nengok ke belakang Bapak Ibu. Dia tidak akan membandingkan hidupnya yang sekarang yang sedang di tengah-tengah proses pergumulan dengan mungkin masa lalunya sebelum ketemu Tuhan yang mungkin lebih baik. Nah, bangsa Israel pernah ngalamin. Kalau Bapak Ibu ingat perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, mereka keluar dari perbudakan di Mesir ini, mereka berhadapan dengan hal yang tidak nyaman. Tapi lihat, berkali-kali ketika berhadapan dengan yang tidak nyaman, orang-orang Israel ini selalu dia nengok ke belakang, menoleh ke masa lalunya. Dia selalu bandingkan dulu di Mesir, kami bisa makan daging. Di sini kami gak bisa makan daging. Di sini kami sulit mendapatkan minuman. Akhirnya mereka hanya bersungut-sungut. Dia banyak berontak sama Tuhan. Karena selalu dia menengoknya ke belakang. Terus saya mau bilang begini Bapak Ibu. Komitmen itu adalah point of no return Bapak Ibu. Jadi definisi komitmen itu apa sih Bapak Ibu yang lebih gampangnya? Komitmen itu adalah
sampai satu titik di mana saya tidak akan kembali kepada masa lalu. Artinya saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan ke depan. Apapun yang akan terjadi. Nah, bangsa Israel sudah menjadi contoh. Itu sebabnya ditulis, dicatat dengan lengkap peristiwa bangsa Israel di padang gurun. Bagaimana sikap mereka selama ada di sana. Berkali-kali mereka terus menoleh ke belakang. Mereka ingin kembali ke Mesir waktu berhadapan dengan kesusahan. Tapi bukan seperti itu yang Tuhan harapkan. Itu sebabnya dicatat di perjanjian lama. Supaya itu menjadi peringatan bagi kita. Agar kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang pernah bangsa Israel lakukan. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah pergumulan. Masalahnya kan setiap kita juga pasti punya pergumulan Bapak Ibu. Iya kan? Berbeda-beda mungkin pergumulannya. Tapi di tengah-tengah setiap pergumulan kita, berkali-kali mungkin kita teringat. Dulu saya waktu sebelum ikut Tuhan. Rasanya hidup jadi lebih baik kok. Rasanya hidup gak seburuk ini. Rasanya dulu saya gak harus berhadapan sama orang-orang yang susah ini. Rasanya saya dulu gak harus kok berhadapan dengan situasi yang sangat terpuruk seperti ini. Akhirnya kita lebih memilih seperti yang dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika ekspektasi kita terlalu tinggi. Karena kita punya konsep yang salah ikut Tuhan seperti apa. Dan lihat realita yang ternyata berbeda jauh. Itu sebabnya akhirnya banyak orang yang larut dalam kecewa dan meninggalkan Tuhan di sana. Gak mau ikut Tuhan lagi. Sedangkan jadi murid Kristus gak bisa begitu. Bapak Ibu mau jadi murid Kristus itu harus tetap ikut Tuhan. Nah seperti Elisa nih. Saya mau ceritakan tentang Elisa. Elisa ini Bapak Ibu, ketika Elia pertama kali menjumpai Elisa. Jadi Elisa ini adalah muridnya Elia Bapak Ibu. Tapi ketika pertama kali mereka berjumpa nih ya. Elia ini melemparkan jubahnya kepada Elisa. Nah waktu dia lemparkan jubah itu sebagai tanda bahwa Elia mengajak kepada Elisa untuk mengikutinya. Nah sambutan Elisa terhadap ajakan ini Bapak Ibu perhatikan ini. Lalu berkatalah Elisa pada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Lihat, Elisa ini punya kerjaannya adalah sebagai, dia punya sawah dan dia membajak sawah itu Bapak Ibu. Menggunakan lembu dan ada bajaknya yang dari kayu. Ketika dia menerima panggilan dari Elia untuk mengikutinya, maka Elisa mengambil keputusan untuk menyembelih lembunya dan menggunakan kayu yang dipergunakan untuk sebagai bajak, sebagai kayu bakarnya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Elisa sudah menutup kehidupan masa lalunya itu. Dia gak ada kesempatan untuk berbalik lagi, karena sudah tidak ada. Kalau dia mau berbalik lagi kepada hidup lamanya kan sudah gak ada Bapak Ibu. Lembunya sudah disembelih, kayu bajaknya juga sudah dipakai jadi kayu bakar. Artinya dia sekarang hanya mau menatap ke depan. Ikut Elia. Apa saja yang terjadi dia akan ikuti. Dan ternyata perhatikan Bapak Ibu memang benar. Ketika Elia bersama-sama dengan Elisa. Menjelang hari Elia ini akan diangkat sama Tuhan. Waktu Elia mau berangkat ke Betel. Dia bilang sama Elisa. Elisa kamu tunggu di sini. Aku akan pergi ke Betel. Tapi Elisa bilang, aku akan ikut engkau. Kemanapun engkau akan pergi. Sehingga mereka pergi bersama-sama. Waktu mereka telah ada di Betel, Elia diminta sama Tuhan untuk pergi ke Yeriko. Lalu Elia bilang lagi sama Elisa, Elisa kamu tunggu di sini, aku akan pergi ke Yeriko. Elisa bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan pergi bersama-sama dengan engkau ke Yeriko. Dan pada saat Elia dan Elisa ada di Yeriko, Elia pun akan berangkat yang terakhir ke sungai Yordan. Dan dia bilang kembali terakhir kepada Elisa, kamu tunggu di sini, aku akan pergi ke Yordan. Tetapi Elisa bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Dan mereka pergi bersama-sama ke Yordan dan di sanalah terjadi Elia itu diangkat sama Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan ekspektasinya dari Elisa Bapak Ibu, dia ingin mendapatkan 2 bagian dari roh yang ada pada Elia, itu terjadi. Itu dari mana hasilnya Bapak Ibu? Dari orang yang setia, yang tekun, yang berkomitmen dengan gurunya, dengan Elia. Nah Elia dengan Elisa ini kan gambaran dari seorang guru dengan murid. Itu kan gambaran juga dari setiap kita Bapak Ibu. Perhatikan, Elisa itu mendapatkan 2 bagian rohnya, double portion. Itu karena Elisa ini mengikuti dengan setia, berkomitmen. Kemana Elia pergi, dia mengikutinya. Dia jadi pelayannya, karena ayat ini bilang, dilanjutkan. Sesudah itu, sudah dia tadi menyembelih lembunya, menggunakan kayu bajak sebagai kayu bakarnya. Lalu mengikuti Elia dan jadi pelayannya. Sampai akhir Bapak Ibu, sampai akhir. Sampai Elianya terangkat dan dia yang melanjutkan.
Keberhasilan pemuridan atas Elisa Bapak Ibu, itu terjadi karena Elisa punya komitmen yang kuat kepada gurunya. Jadi hal itu berlaku kepada kita semua sama. Jadi komitmen ini adalah sebuah poin di mana kita nggak bisa kembali. Point of no return. Kalau boleh dibilang ikut Tuhan itu tiket satu arah. Ngerti ya Bapak Ibu ya, tiket satu arah ya. Bukan tiket bolak-balik. Kalau kita pergi ke luar negeri gitu, kita sudah punya tiket pesawat pulang pergi, ya kan? Karena kita akan kembali ke negeri kita. Tapi ini tiket satu arah. Udah pergi nggak bisa kembali. Udah ikut Tuhan sekali, ikut Tuhan terus sampai akhir hidup kita. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma 1, 2, 3 tahun. Seperti sekolah tadi, ada waktunya. Tapi ikut Tuhan itu sepanjang umur hidup kita Bapak Ibu. Dan untuk bisa ikut Tuhan sepanjang umur hidup kita, diperlukan yang namanya komitmen. Nah saya mau tunjukkan di sini, ada 4 jenis komitmen berkaitan dengan manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah tidak berani komitmen. Jadi tidak berani komitmen ini artinya tidak pernah berani berjanji. Tidak pernah berani mengungkapkan sebuah kepatuhannya, tidak berani. Dan orang seperti gini biasanya menjadi orang yang labil. Karena ibarat seperti kapal tidak punya jangkar. Mudah sekali terseret, terombang-ambingkan oleh keadaan. Dan yang seperti ini akan berbahaya. Dalam hal apapun, dalam hubungan apapun orang gak punya komitmen berbahaya. Dalam pernikahan gak punya komitmen bahaya. Perselingkuhan terbuka dengan lebarnya. Perceraian akan terbuka dengan lebar, kan begitu. Pertemanan tanpa komitmen juga tidak akan lama, apapun. Apalagi dengan Tuhan. Yang kedua, itu adalah komitmen setengah hati. Tentatif Bapak Ibu, istilahnya begitu. Lihat-lihat sikon lah. Kalau lagi baik, ya saya ikut. Kalau nggak baik, mungkin saya pikir-pikir. Itu namanya ikut Tuhan setengah hati. Dan ternyata di sini yang paling banyak. Paling banyak orang-orang percaya di level ini Bapak Ibu, komitmennya. Setengah hati. Jadi kalau lagi keadaannya baik, dia rajin sama Tuhan, dia doa, dia sungguh-sungguh. Tapi begitu keadaan sedang berhadapan dengan kesulitan, dia mulai mempertanyakan kasihnya Tuhan. Dia sedang mempertanyakan keadilannya Tuhan. Dia sedang meragukan integritasnya Tuhan. Dan akhirnya karena dia mulai meragukan, dia larut di dalam keraguannya, dan akhirnya dia mulai menjauh. Dan dia bisa meninggalkan Tuhan di sana Bapak Ibu. Yang ketiga, itu adalah komitmen penuh. Betul komitmennya penuh. Tapi pada sasaran yang salah. Sasarannya duniawi Bapak Ibu. Pengejaran kekayaan, kesuksesan, karir. Tidak salah dengan semua itu, asal Bapak Ibu jangan mengabaikan atau bahkan menaruh di belakang di ring 2, ring 3 Bapak Ibu. Tempatnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tetap harus jadi senternya, pusat kehidupannya kita. Semua itu adalah bonus sebetulnya Bapak Ibu. Bukan jadi sasaran dan target kehidupan kita. Semua itu adalah bonusnya. Tuhan juga gak akan biarkan Bapak Ibu menyelam terus gitu di air lama. Wah bisa, orang gak kuat Bapak Ibu disuruh nyelam terus. Tentu harus ada ke atas dan ngambil nafas kan begitu. Sekolah juga ada masa ujian, ada masa libur kan begitu Bapak Ibu ya. Ya ikut Tuhan juga gak berarti Bapak Ibu terus ngalami ujian-ujian gitu. Tapi ujian pasti akan ada. Tapi Tuhan juga sekadang memberikan kenyamanan bagi kita, ada. Tapi itu sebagai bonusnya, bukan sebagai targetnya Bapak Ibu. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir, itu adalah komitmen penuhnya pada Tuhan. Dan inilah yang sedari tadi saya bagikan. Komitmen penuh pada Tuhan. Jadi bagi kita yang ada di level yang nomor 2 tadi, yang masih komitmen setengah hati, masih tentatif ikut Tuhan ini, masih lihat-lihat sikonnya sama Tuhan ini, maka kita harus mulai berani mengupgrade diri kita di sana. Mengupgrade kualitas komitmen kita. Komitmen kita harus masuk pada level yang penuh kepada Tuhan. Artinya tiket satu arah. Saya tidak akan nengok lagi ke arah belakang. Apapun yang terjadi meskipun gak enak, gak kayak orang Israel ketika di padang gurun. Waktu mereka berhadapan dengan gak enak, mereka mulai nengok ke belakang, menoleh ke masa lalu, dan mereka sedang mengingat masa lalunya yang lebih baik. Itu sebabnya tadi ada ayat yang kelewat, coba bisa tolong dibalikin sekali. Ada yang kelewat tadi ayatnya. Oleh sebab itu perhatikan di Lukas 9 Bapak Ibu. Nah ini Lukas 9 ayat yang ke-62. Yesus yang bilang begini. Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi point of no return. Jangan tengok ke belakang lagi. Ikut Tuhan natapnya ke depan Bapak Ibu. Fokusnya ke depan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saya tetap akan ikut Tuhan. Karena Bapak harus sadari semua proses mungkin gak nyaman. Pasti tidak nyaman. Tapi kalau kita seperti Elisa Bapak Ibu mau tetap setia, tetap tekun di sana, tetap komit,
tetap jalani. Sekalipun langkah kecil yang harus bisa kita jalani. Ujungnya adalah sebuah hasil yang baik. Proses tidak akan mengkhianati hasil Bapak Ibu. Betul ya? Proses yang sedang kita alami gak akan mengkhianati hasilnya. Apapun proses yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini, hasil sedang menanti di depan. Seringkali karena prosesnya berat kita pikir kita menyerah dan berhenti di sini. Tapi kita harus lihat ada hasil yang sedang menanti di depan sana. Dan Elisa sudah sampai di akhirnya. Dan dia sudah terima hasilnya Bapak Ibu. Nah banyak orang ingin hasil, gak mau proses. Tapi proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kalau kita ingin kejar hasilnya, Bapak Ibu harus siap dengan prosesnya. Dan bagi murid-murid Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita akan ikuti dalam proses ini. Ya, kita lanjut ke yang tadi, layar terakhir sekarang ini Bapak Ibu. Rick Warren bilang begini. Beritahu saya apa yang Anda komit, dan saya akan mengatakan seperti apa Anda jadinya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Kita akan menjadi apa yang untuknya kita komit. Wow Bapak Ibu. Ini saya waktu temukan dari bukunya Rick Warren, segera saya catat di sini Bapak Ibu. Bagus sekali, realita banget, powerful banget Bapak Ibu. Beritahu saya untuk apa Anda komit sekarang. Kalau boleh dikasih judul ini khusus untuk ini, The Power of Commitment, kira-kira begitu. Ya, beritahu saya untuk apa Anda komit hari ini dan saya akan mengatakan seperti apa Anda jadinya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Memang apa yang kita komit sekarang gak langsung instan. 20 tahun kan itu hanya sebuah kurun waktu, bisa lebih awal, bisa juga lebih jauh. Itu hanya sebuah kurun waktu yang menunjukkan sebuah waktu yang panjang. Tidak instan semuanya. Proses gak ada yang instan Bapak Ibu. Pembentukan karakter gak ada yang instan. Menyelesaikan masalah gak ada yang instan. Makanya kalau kita untuk menyelesaikan masalah pengen instan dengan iman dan doa kita, punya konsep pemikiran yang harus pasti diperbaiki. Tapi Rick Warren bilang, apa yang kita komit, kita akan jadi seperti itu. Saya ingat Bapak Ibu, tadi tiba-tiba waktu saya di ibadah pertama saya diingatin itu kesaksian saya Bapak Ibu ya. Saya 2005 itu mulai pelayanan di gereja ini, di Istana Regensi sebagai diaken. Sebelum 2005 dari tahun 97 gedung ini mulai ada, saya jadi jemaat di sini. Jadi saya termasuk jemaat yang pertama-tama di gedung gereja ini sebelum dulu masih di gedung Paramount sebelumnya. Ketika saya jadi diaken dari tahun 2005 Bapak Ibu, di sini banyak teman-teman diaken yang bisa jadi saksinya. Saya tetap komitmen dengan apa yang telah ditugaskan kepada saya. Saya jadi ingat persis minggu lalu Bapak Ibu, saya hari Sabtunya baru dari Jakarta, ada acara di sana dan pulangnya malam. Sehingga saya baru bisa tidur saja tuh jam 1:30 pagi, baru bisa tidur. Dan 5:30 pagi udah harus bangun karena mesti siap gereja. Tapi karena saking capeknya badan lelah Bapak Ibu, sempat telat saya bablas sedikit. Akhirnya saya baru nyampe gereja biasanya jam 7:15, minggu kemarin jam 7:25 baru nyampe. Karena terlambat Bapak Ibu. Tapi itu bentuk komitmen, sekalipun capek, lelah saya tetap usahakan tetap datang. Itu komitmen Bapak Ibu. Sebagai kalimat terakhirnya, dikatakan begini. Komitmen kepada Tuhan adalah selalu menjadikan Tuhan dan relasi dengannya sebagai yang terutama. Jadi kalau Bapak Ibu komitmen sama Tuhan artinya mengikut Tuhan itu artinya apa? Menjadikan Tuhan dan relasi dengannya itu sebagai yang terutama. Nah, untuk menutup, imam musik boleh siap-siap, ada satu kalimat yang tadi pagi saya langsung baru ketik karena saya langsung baru ingat. Nah, saya ingin bacakan sama Bapak Ibu sebagai kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa yang dari tadi Bapak Ibu dengarkan tentang komitmen jadi seorang murid Kristus ini. Jika kita ingin melihat perubahan besar terjadi atas hidup kita, maka mulailah kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Dan membutuhkan komitmen penuh untuk menjadi muridnya. Saya ulangi. Kalau Bapak Ibu mau catat silakan, saya bacakan pelan-pelan. Jika kita ingin melihat perubahan besar, siapa yang pengen melihat perubahan besar dalam kehidupan kita masing-masing? Perhatikan ini, bagi yang ingin melihat perubahan besar dalam hidupnya, jika kita ingin melihat perubahan besar terjadi atas hidup kita, maka mulailah, artinya mulailah sekarang. Tidak ada kata terlambat. Mulailah kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, yang terdepan tadi. Yang pertama, pusat hidup artinya. Dan membutuhkan komitmen penuh untuk tetap menjadi muridnya. Baru orang-orang seperti ini akan bisa melihat perubahan besar seperti Elisa tadi Bapak Ibu. Dia ikut sama Elia, sekali dia ikut dia akan tetap ikut sama Elia. Apapun kondisinya. Sekalipun banyak tantangannya, sekalipun banyak halangannya.
Sekalipun banyak para nabi di kota-kota Yeriko, di Betel yang selalu bilang, tahukah kamu bahwa Tuhanmu itu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Elisa cuma bilang apa? Diam, aku akan tetap ikut dia. Tidak mau terganggu oleh semua itu. Dia tetap fokus kepada Tuhannya. Itu gambaran harusnya sikap kita pun terhadap Tuhan. Mungkin akan ada banyak omongan-omongan sekitar kita, gangguan-gangguan sekitar kita, keadaan yang kita nyaman, yang hendak membuat kita berhenti ikut Tuhan. Tapi seperti Elisa, aku tetap akan ikut sama Elia. Aku akan tetap ikut sama Tuhan. Whatever, apapun keadaannya. Setuju Bapak Ibu? Siapa murid Kristus di sini? Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu dalam murid Kristus. Saya murid Kristus. Seorang murid Kristus mulailah dengan yang satu ini. Punya komit. Amin Bapak Ibu. Yuk saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum punya roti dengan anggur boleh angkat tangannya. Nanti akan dilayani oleh teman-teman.